Pernah nggak kalian ngerasa, makin sering kalian scrolling di malam hari, entah itu lihat konten yang menantang atau sekedar nyari hiburan instan, pelan-pelan dunia nyata kalian malah kerasa makin hambar. Banyak pria datang ke saya, konsultasi dengan wajah lesu. Mereka bilang, "Dok, kenapa ya saya ngerasa nggak sebersemangat dulu? Padahal fisik saya sehat, umur saya masih muda." Bro, masalahnya mungkin bukan di badan kalian. Masalahnya adalah kalian sedang terjebak dalam sebuah perangkap digital yang tanpa sadar lagi ngebajak sistem gairah di otak kalian. Hari ini, di Tubuh Bicara, kita nggak bakal bahas soal moral atau dosa. Kita bakal bicara murni soal sains, soal biokimia, dan gimana cara nyelamatin otak kalian supaya kalian bisa kembali menikmati hidup yang nyata. Oke, mari kita masuk ke bagian yang paling krusial. Di otak kita, ada sebuah zat kimia yang tugasnya sebagai kurir kesenangan, namanya dopamin. Dopamin ini sebenarnya baik. Dia yang bikin kita semangat ngejar target, semangat kerja, dan semangat buat deketin pasangan. Tapi masalahnya, otak manusia itu nggak didesain buat ngadepin teknologi zaman sekarang. Pas kalian buka HP, lalu scroll konten yang memicu gairah secara instan, otak kalian itu kayak disiram bensin lalu dibakar. Ledakan dopaminnya itu luar biasa gede, jauh melampaui apa yang bisa dikasih oleh interaksi manusia normal di dunia nyata. Bayangin otak kalian itu kayak sebuah sirkuit listrik. Kalau sirkuit itu terus-terusan dilewatin tegangan yang terlalu tinggi dari layar HP, lama-lama kabel-kabelnya bakal panas dan gosong. Disinilah letak bahayanya. Otak kalian mulai ngembangin mekanisme pertahanan diri. Karena stimulusnya terlalu kuat, otak kalian nurunin saklar sensitivitasnya. Akhirnya, kalian jadi butuh konten yang lebih ekstrim lagi cuma buat ngerasa sedikit senang. Tanpa kalian sadari, kalian lagi ngebangun benteng di otak yang bikin rangsangan alami dari pasangan di dunia nyata nggak bisa lagi nembus masuk. Kalian bukan loyo secara fisik, kalian cuma lagi mati rasa secara sirkuit. Sekarang saya jelasin gimana mati rasa di otak ini akhirnya ngerusak performa fisik kalian. Di kedokteran, kita kenal istilah desensitisasi. Ibaratnya gini, kalau tiap hari kalian makan makanan yang super pedas, lama-lama rasa sambal biasa jadi kerasa hambar kan? Lidah kalian jadi nggak peka lagi. Seksualitas itu mulainya dari otak, baru turun ke badan. Pas kalian ketemu pasangan beneran, mata kalian lihat, tangan kalian nyentuh, tapi otak kalian malah bilang, "Duh, kok lambat banget ya? Kok nggak kayak yang di HP kemarin?" Karena otak kalian nggak dapat ledakan dopamin yang setara sama apa yang kalian lihat di layar, otak kalian malas ngirim sinyal ke bawah. Dia nggak bakal perintahin pembuluh darah buat melebar, dia nggak bakal kasih instruksi buat siap tempur. Akibatnya, tubuh kalian nggak ngerespon. Kalian jadi susah fokus, gampang buyar, atau malah nggak dapet gairah sama sekali. Inilah alasan kenapa banyak pria sekarang ngerasa punya masalah performa. Padahal jantung sehat, paru-paru sehat, tapi kabel dari otak ke badan itu udah nggak sinkron. Kalian bukan butuh obat kuat, kalian cuma butuh istirahat dari layar HP kalian supaya otak kalian bisa belajar ngerasain hal-hal kecil lagi. Oke, sekarang pertanyaannya. Dok, kalau otak saya sudah terlanjur mati rasa, apa masih bisa diperbaiki? Jawabannya adalah bisa banget. Otak kita itu punya sifat neuroplasticity. Artinya dia bisa berubah dan sembuh, asal kita kasih waktu dan cara yang benar. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah dopamine fasting atau puasa dopamin digital. Saya nggak minta kalian buang HP kalian selamanya, tapi dalam 21 hari ke depan, kalian harus punya aturan tegas. Stop akses ke konten yang memicu gairah instan secara total. Kenapa 21 hari? Karena itu waktu minimal bagi reseptor dopamin di otak kalian untuk mulai bersih-bersih dan kembali sensitif. Bayangin kalian lagi riset pabrik. Kita mau balikin standar kesenangan otak kalian ke level yang normal. Langkah kedua, ganti stimulasi layar dengan stimulasi fisik nyata. Mulailah olahraga, angkat beban, atau sekadar jalan kaki di alam terbuka. Aktivitas fisik ini ngelepasin dopamin secara bertahap dan alami, bukan ledakan instan yang rusak.
Ini bakal ngajarin otak kalian kalau rasa senang itu butuh proses, bukan cuma sekali klik. Terakhir, mulailah mindfulness. Pas kalian lagi sama pasangan, fokuslah pada sentuhan, suara, dan kehadiran mereka secara utuh. Latih otak kalian untuk nggak membandingkan momen itu dengan apa yang ada di layar. Awalnya mungkin bakal kerasa berat. Kalian mungkin bakal ngerasa bosen atau gelisah. Tapi percaya sama saya, setelah minggu kedua, kalian bakal mulai ngerasain hal-hal kecil yang tadinya hambar jadi kerasa hidup lagi. Kalian bakal sadar kalau sensasi di dunia nyata itu jauh lebih bertekstur dan bermakna daripada sekadar piksel di layar HP. Setelah kalian mutusin buat puasa digital, langkah selanjutnya adalah kasih amunisi yang tepat buat tubuh kalian. Ingat, kita nggak cuma mau benerin otak, tapi kita juga mau sinkronin lagi aliran darah dari otak ke seluruh badan. Pertama, fokus ke nutrisi yang dukung kesehatan syaraf. Konsumsi makanan yang tinggi omega-3 dan zinc. Omega-3 itu kayak bahan bangunan buat sel otak kalian supaya sirkuit yang kemarin gosong bisa cepat pulih. Sementara zinc itu penting banget buat ngejaga kadar hormon pria kalian tetap di level optimal. Kacang-kacangan, telur, atau ikan adalah sahabat baru kalian mulai sekarang. Kedua, jangan lupakan magnesium. Banyak pria yang otaknya tegang dan susah fokus karena kekurangan mineral ini. Magnesium bakal bantu sistem syaraf kalian buat lebih rileks. Jadi, pas kalian mencoba buat mindful atau fokus di dunia nyata, otak kalian gak gampang keganggu sama pikiran-pikiran liar dari memori layar HP. Dan yang paling krusial, olahraga beban. Kenapa? Pas kalian angkat beban, tubuh ngelepasin hormon yang namanya endorfin dan growth hormone. Ini adalah cara alami buat nendang dopamin supaya naik, tapi dengan cara yang sehat. Olahraga ini juga bakal ngelancarin aliran darah ke seluruh pembuluh darah kalian. Jadi, pas otak udah mulai sensitif dan kirim sinyal buat siap tempur, pembuluh darah kalian udah dalam kondisi prima buat ngerespon. Intinya bro, kalian lagi ngebangun ulang sistem kalian dari nol. Jangan kasih makanan sampah kalau kalian mau dapat hasil yang premium. Kasih tubuh kalian nutrisi yang benar, kasih tantangan fisik yang nyata, dan lihat gimana perlahan-lahan kalian ngerasa jadi pria yang jauh lebih hidup dan bertenaga. Tapi saya harus jujur sama kalian. Di tengah perjalanan kalian melakukan riset otak ini, bakal ada satu fase yang namanya flatline. Ini adalah masa di mana otak kalian merasa kosong karena nggak lagi dapat suntikan dopamin instan dari HP. Di minggu pertama atau kedua, kalian mungkin bakal ngerasa bosen banget, suasana hati berantakan, atau bahkan ngerasa gairah kalian malah hilang total. Banyak pria panik di tahap ini, dan akhirnya balik lagi buka HP karena takut mereka rusak selamanya. Padahal, flatline itu adalah tanda bahwa otak kalian sedang benar-benar melakukan reboot. Itu adalah proses penyembuhan. Ibarat luka yang lagi kering, rasanya memang gatal dan gak nyaman. Tapi kalau kalian garuk atau kalian kasih bensin lagi lewat layar HP, proses sembuhnya bakal gagal total. Pesan saya, bertahanlah. Lewati fase sunyi itu. Karena tepat setelah badai itu lewat, sensitivitas kalian bakal kembali. Kalian bakal mulai bisa ngerasain lagi indahnya obrolan, hangatnya sentuhan, dan semangat yang jauh lebih stabil tanpa harus bergantung pada layar. Kalian gak rusak, kalian cuma lagi bertumbuh. Sebelum kita masuk ke bagian kesimpulan, saya mau berhenti sejenak buat nyapa kalian semua. Saya sadar topik yang kita bahas hari ini bukan hal yang mudah buat diakuin atau diobrolin secara terbuka. Tapi ngelihat kalian masih bertahan nonton sampai detik ini, itu artinya kalian adalah pria-pria yang benar-benar peduli sama masa depan dan kesehatan diri sendiri. Saya bangga sama kalian. Kanal Tubuh Bicara ini ada karena kalian. Saya pengen tahu, siapa aja sih yang lagi belajar bareng saya hari ini? Coba tulis di kolom komentar, kalian lagi nonton video ini dari daerah mana? Apakah dari Jakarta, Surabaya, Medan, atau mungkin dari luar negeri? Saya pengen lihat sejauh mana pesan kesehatan ini bisa sampai ke kalian.
Dan satu lagi, saya pengen kita buat kolom komentar di bawah jadi ruang yang aman dan suportif. Kalau kalian punya pertanyaan soal riset otak ini, atau mungkin kalian punya pengalaman pribadi yang mau dibagikan buat semangatin rekan-rekan yang lain, langsung aja ketik di bawah. Jangan ngerasa malu, karena di sini kita semua sama-sama belajar buat jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Interaksi kalian bukan cuma bantu channel ini tumbuh, tapi juga ngebantu pria lain di luar sana sadar kalau mereka nggak sendirian dalam perjuangan ini. Oke, kita sudah bahas panjang lebar hari ini. Sebelum saya pamit, mari kita ikat semua informasi tadi jadi satu kesimpulan sederhana yang bisa kalian bawa pulang. Masalahnya bukan di fisik, tapi di otak. Gairah itu perintah dari pusat kendali yang lagi kelelahan karena stimulasi digital. Otak punya kemampuan untuk sembuh. Dengan komitmen puasa dopamin, kalian memberikan ruang bagi sistem syaraf untuk reboot total. Dunia nyata jauh lebih bermakna. Jangan biarkan layar kecil di tangan kalian mencuri bahagiaan nyata dengan pasangan. Nah, sebelum video ini berakhir, saya ingin minta dukungan kalian. Jika kalian merasa informasi medis seperti ini bermanfaat dan ingin saya terus membagikan rahasia kesehatan pria lainnya, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like video ini kalau kalian setuju kalau kesehatan otak itu penting, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin juga butuh sentilan ini. Dukungan kalian sangat berarti agar Tubuh Bicara bisa terus memberikan edukasi yang akurat dan bermanfaat untuk pria di seluruh Indonesia. Saya Dr. Ayunda dari Tubuh Bicara. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan apa yang tubuh Anda sampaikan. Tetap sehat, tetap kuat, dan sampai jumpa di video berikutnya.